Pada kesempatan yang membanggakan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi dengan judul Tirani Matahari Terbit. Yang pertama, kedatangan Jepang di Indonesia. Masuknya Jepang di Indonesia. Awal kedatangan Jepang di Indonesia berawal dari keinginan mereka untuk mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditujukan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada tanggal 8 Desember tahun 1941. Jepang melakukan ini bertujuan untuk menaklukkan Asia Pasifik. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dieluh-eluhkan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan Belanda. Sementara itu, pihak tentara Jepang terus menaklukkan propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali, Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya, di samping lagu Kimigayo. Bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, yaitu bendera Hiromaru. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Program Pan-Asia Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang adalah saudara tua. Jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan, untuk meneguhkan propaganda tentang Pan-Asia, Jepang membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda, itu dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 untuk Sumatera, pusatnya berada di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu ke-16 untuk Jawa dan Madura, pusatnya berada di Jakarta. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua, untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ini pusatnya ada di Makassar. Pemerintahan sipil. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus tahun 1942, pemerintahan militer Jepang berusaha meningkatkan sistem pemerintahan. Organisasi Pergerakan Massa Pendudukan Jepang. Organisasi yang bersifat kemasyarakatan. Yang pertama ada Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret tahun 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Yang kedua ada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Gerakan 3A dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian, Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasama. Yang ketiga ada MIAI dan Masyumi. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam yaitu MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda dihidupkan kembali di pemerintahan Jepang. Yang keempat ada Jawa Hokokai. Pada tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai membaik. Tentara sekutu dapat mengalahkan Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16 yaitu Jenderal Kumaiki Chihanada membentuk organisasi baru yang disebut Jawa Hokokai. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai, yaitu yang pertama, melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintahan Jepang.
Yang kedua, memimpin rakyat untuk mengembang tenaganya berdasarkan semangat persatuan. Dan yang ketiga, memperkokoh pembelaan tanah air. Organisasi semi-militer. Yang pertama, ada pengerahan tenaga pemuda. Kelompok pemuda memegang peranan penting di Indonesia, apalagi melihat jumlahnya yang cukup besar. Menurut penilaian Jepang, para pemuda, apalagi yang tinggal di daerah pedesaan, belum terpengaruh oleh alam pikiran barat. Mereka secara fisik cukup kuat, semangat, dan pemberani. Yang kedua, organisasi Seinendan. Seinendan atau Korps Pemuda adalah organisasi pemuda yang berusia 14-22 tahun. Pada awalnya, anggota Seinendan berjumlah 3.500 orang dari seluruh Jawa. Tujuan dibentuknya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga, ada Keibodan. Organisasi Keibodan atau Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi-militer yang anggotanya para pemuda yang berusia 25-35 tahun. Yang keempat, ada Barisan Pelopor. Pada tanggal 1 November 1944, dibentuk organisasi yang bernama Barisan Pelopor. Barisan Pelopor ini berada di bawah naungan Jawa Hokokai. Anggotanya pun mencapai 60.000 orang, di mana dipimpin oleh seorang nasionalis yaitu Insinyur Soekarno, yang dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandar-Dinata, dan Buntara Parto-Atmojo. Yang kelima, ada Hizbullah. Pada tanggal 15 Desember tahun 1944, berdiri pasukan sukarelawan Islami yang bernama Hizbullah atau Tentara Allah. Hizbullah ini memiliki 40.000 orang. Tugas pokok Hizbullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tentara cadangan dengan tugas melatih diri, membantu tentara Dai Nippon, menjaga bahaya udara, menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. Yang kedua, sebagai pemuda Islam dengan tugas menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam, dan membela agama dan umat Islam Indonesia. Organisasi militer. Yang pertama ada Heiho. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi Heiho adalah berumur 18-25 tahun, berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal sekolah dasar. Yang kedua ada peta. Jepang berencana membentuk pasukan untuk mempertahankan tanah air Indonesia yang disebut Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. PETA adalah organisasi militer yang secara resmi berdiri pada tanggal 3 Oktober tahun 1943. Berdirinya PETA disambut dengan sambutan hangat di kalangan pemuda. Jelasnya, PETA ini mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. Dalam kedudukannya, di struktur organisasi militer Jepang, PETA memiliki kedudukan yang lebih bebas atau fleksibel. Dan dalam hal kepangkatan, ada orang Indonesia yang mencapai perwira dalam PETA ini.